Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Poco Curah. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas nih tentang supplier seperti apa sih yang sebenarnya ada baiknya untuk kita hindari. Sebelumnya kalau teman-teman hanya fokus jualan di marketplace, maka teman-teman wajib menghindari supplier-supplier yang memberikan ataupun juga membuka peluang reseller itu tanpa batas ya teman-teman ya. Sering kita baca baik itu di Facebook ataupun juga di iklan-iklan yang muncul di internet, itu sering kita lihat open reseller, open agent, open bla 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 dengan harga yang cukup murah dan keuntungannya cukup besar. Seringkali yang terjadi seperti ini teman-teman. Untuk kita mendaftar menjadi reseller gitu ya, biasanya kita mendapatkan harga ya sekitar potongannya 20%. Lalu untuk menjadi agen, kita dapat potongan 50%. Nah, kalau udah seperti ini, biasanya kan akan banyak reseller dan juga agen-agen baru yang daftar teman-teman. Dan untuk daftar agen itu biasanya harganya di antara rentang 10 sampai dengan 20 juta. Bukan angka yang kecil. Kalau reseller biasanya ya di angka 500.000 sampai dengan 1 juta. Karena apa? Karena mereka memang mentargetkan, target mereka itu sebenarnya adalah agen teman-teman. Semakin hari semakin banyak agen yang masuk. Mungkin untuk bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu ya lumayan lah untuk orderan di kita itu masuk. Karena apa? Karena reseller dan juga agennya belum terlalu banyak. Tapi karena pusatnya ini sudah tidak membatasi yang namanya reseller, tidak membatasi yang namanya keagenan, 2-3 bulan akan menjadi apa ya istilahnya mimpi buruk ya buat kita ya. Kenapa? Karena resellernya mungkin udah jadi ribuan, agennya karena tadinya jadi reseller jualan, ternyata produknya ini laku nih dan keuntungan untuk apa itu istilahnya ya, ring keuntungannya itu cukup lumayan. Biasanya di angka 20 sampai dengan 100 ribu, 20 ribu, 30 ribu, 40 ribu. Kalau agen itu biasa 100 ribu, bisa bahkan bisa lebih ya. Jadi akan banyak orang tertarik untuk menjadi agen. Nah, setelah sekian lama waktu berjalan ya, agennya numpuk, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah karena yang beli ini sebenarnya adalah reseller-reseller orang ya teman-teman ya. Dari yang tadinya reseller, mereka membeli ke kita sebagai apa itu istilahnya agen gitu. Nantinya dia open lagi reseller makin banyak. Akhirnya apa itu istilahnya? Dari reseller yang mulai berkembang, mereka menjadi agen semua. Yang tadinya orderan kita mungkin terasa cukup kenceng ya, cukup ramai, cukup banyak orderan, cukup banyak peminatnya. Tiba-tiba pada suatu saat, pada suatu kondisi, kalau sudah mentok ya teman-teman ya. Dalam artian mentok itu apa? Kalau sudah semakin banyak agen, ngejualnya itu jadi susah. Susahnya karena end usernya sendiri nggak ada yang beli sebenarnya teman-teman. Dan parahnya lagi beberapa produk itu sudah kerjasama dengan marketplace, mereka menghapus etalase yang menjual harga murah. Nah ini harga murah ini kan sebenarnya adalah salah satu cara bagi kita sebagai seller untuk membuang produk. Dalam artian membuang produk itu kenapa? Produk dibuang karena mungkin expirednya tinggal 3 bulan, tinggal 2 bulan, ataupun juga mepet banget. Kalau nggak kita keluarkan sesegera mungkin, maka itu akan menjadi kerugian yang pasti buat kita teman-teman. Kita sudah ngambil produk banyak, ternyata setelah kita jual di pasaran, awalnya rame karena semakin banyak agen, makin sepi, akhirnya apa? Akhirnya expiry date-nya udah mulai dekat nih teman-teman. Nah harusnya kan kalau memang bagus ya, dari sistem dari pusatnya itu bagus, harusnya nggak ada sistem kayak hapus produk, hapus etalase, itu nggak ada. Tapi sekarang ini udah banyak ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan gabung ke sebuah produk yang produk itu awalnya itu rame karena resellernya mungkin belum terlalu banyak, agennya belum terlalu banyak. Tapi karena pusatnya membuka open reseller, open agen itu sebebas-bebasnya, akhirnya semuanya menjadi reseller, semuanya menjadi agen. Kalau udah mencapai titik puncak ini, maka yang terjadi adalah produknya mau nggak mau harus kita pakai sendiri, ataupun juga kita jualan offline. Kalau kita jualan offline masih oke lah ya, kita masih bisa cari cara untuk mengeluarkan produk kita. Cari cara untuk setidaknya dijual dalam apa ya istilahnya, nggak rugi gitu, dijual balik modal itu masih bisa. Tapi kalau sudah hanya di marketplace, jualannya hanya di marketplace, sedangkan marketplace sendiri sudah apa istilahnya kerjasama dengan pusatnya, maka teman-teman akan mengalami kerugian yang pasti. Oke teman-teman ya, mungkin pernah mengalami yang seperti ini, maka segera kalau sudah ada gelagat, pusatnya kok reseller open resellernya, open agennya kok nggak ada pembatasan, maka teman-teman
sesegera mungkin untuk menghabiskan produk tersebut dan mengganti dengan produk baru. Oke teman-teman ya, itu mungkin sharing dari saya. Dan mungkin juga banyak ya teman-teman yang ngalami sekarang nyetok produk dan produknya nggak bisa keluar. Jadi permasalahannya seperti ini. Hati-hati terhadap pusat yang menyediakan open reseller, open keagenan yang terlalu luas. Kalau kita nggak punya jaringan offline, kita nggak punya jaringan reseller sendiri di dekat-dekat kita, maka kita akan mati nantinya teman-teman. Oke, sharing hari ini itu aja. Ini khusus ya, khusus bagi penjual yang jualan di marketplace. Harap hati-hati terhadap pusat yang menyediakan marketing plan seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.